pamer kaya bohongan, merampok kemudian. Media sosial mereka selalu ramai, banyak followernya. Entah para follower itu memang tertarik atau sekedar silau dengan kekayaan yang selalu mereka pamerkan. Tidak sekedar mobil mewah, tapi juga pesawat pribadi yang nyaris tak tersentuh oleh kantong rakyat jelata. Agendanya gak cukup pamer kekayaan, tentu ada hal tersembunyi yang bakalan kalian tahu jawabannya di sini. Belakangan kasus flexing menyeret nama pesohor. Para sultan abal-abal itu berlomba-lomba pamer kaya bohongan. Entah kaya pinjam properti atau kaya cuman di medsos atau kaya hasil nipu. Karena logikanya justru orang yang kaya, beneran kaya, malah risih, canggung dan malu kalau berbicara urusan harta. Menurut founder Yayasan Rumah Perubahan Renal Kasali, semakin kaya seseorang, maka akan semakin diam atau tidak memamerkan kekayaannya. Mereka cenderung menjaga privasi, bahkan risih jika kekayaannya diperbincangkan. Renal menuturkan, biasanya flexing dilakukan untuk beberapa kebutuhan. Mulai dari agar terlihat mampu atau kaya, meraih ketenaran, hingga mendapatkan pasangan dari kalangan tertentu. Pamer kekayaan atau kaya bohongan inilah yang disebut sebagai flexing. Ya, meskipun flexing bukan cuma pamer kekayaan. Pamer punya kenalan banyak pejabat, punya kenalan banyak orang penting, juga bisa disebut flexing. Nah, tentu ada aja kan orang-orang di sekitar kita yang selalu sesumbar dengan hal-hal itu. Istilah flexing merupakan gejala sosial yang terus bertransformasi dan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari yang hanya sekedar ingin dipuji dan diakui atas pencapaian yang telah didapat, sampai dijadikan sebagai strategi branding, bahkan modus lainnya. Flexing bukan hanya ajang pamer dan adu gengsi, namun lebih daripada itu. Flexing justru indikasi atas runtuhnya sikap dan rusaknya nalar. Bagaimana tidak? Nalar yang dibangun dengan pondasi keruntuhan sikap mengakibatkan pemikiran yang tidak menghargai proses namun hanya mementingkan hasil. Sementara itu, psikolog klinis personal Gro Stefani Valentin mengatakan, flexing secara sederhana bisa diartikan sebagai pamer. Dari sisi psikologis, Stefani menyebutkan orang pamer bisa jadi karena ada dua alasan. Pertama, pamer karena memiliki sesuatu yang ingin dibanggakan dan hanya sekedar membagikannya ke orang lain. Atau alasan kedua, karena dia memang punya sesuatu dan aktivitas pamer sebagai bentuk insecurity. Karena memang dirinya kurang, jadi merasa butuh memamerkan pencapaian itu untuk menutupi insecurity-nya. Profesor Dr. Samsul Nizar, seorang guru besar Stein Mengkalis mengatakan bahwa flexing style dengan tipe memamerkan diri dengan berbagai variannya menunjukkan tipe manusia yang baru belajar mengenal peradaban tinggi. Sebagai perbandingan, maka lihatlah golongan orang-orang yang berada pada peradaban tinggi. Mereka berupaya menyembunyikan apa yang dimiliki. Ambil contoh pada Khalifah Rasidin, sosok Abu Bakar Siddiq sebagai sosok ahli ibadah, namun tidak ingin orang tahu bila ia beribadah. Sosok Umar bin Khattab sebagai sosok yang memiliki kekuatan dan kuasa, justru menanggalkan atribut agar bersama dengan rakyat. Dalam tataran budaya leluhur, perilaku flexing sesungguhnya menunjukkan kekosongan diri, bagaikan ilalang yang tegak menjulang untuk dikenal dan dilihat orang, namun hakikatnya kosong. Tak ada isi, tak ada yang dimiliki. Semakin mengukuhkan kekosongan apa yang seharusnya dimiliki dan hilangnya sisi privasi yang digantikan dengan lipstik yang memikat. Lalu apa bahayanya flexing? Toh kita cuma ngelihat aja kan aksi mereka kayak gimana, kita cuma sebatas penonton. Nah, sebatas penonton inilah yang justru menggiring dan membuka peluang atas hidden agenda. Sebut saja namanya Mawar. Berkenalan dengan seorang pria dari dating apps. Si pria pada akun medsosnya kerap kali pamer kekayaan. Punya banyak mobil mewah, kemana-mana dengan pesawat pribadi, pakaian branded, serta sepatu mengkilap yang seolah nggak pernah nginjak tanah. Perkembangan selanjutnya, si pria mulai bicara investasi.
Maka Mawar pun semakin silau dan semakin terbang rasanya. Karena diajak ngomong serius dengan seorang pria tampan dan luar biasa kaya. Perlahan Mawar menyerahkan uang 1 juta, berkembang ke 10 juta dan 30 juta. Pada suatu ketika, si pria kaya itu pun berbicara memelas. Ia cerita investasinya sedang jatuh. Saya pikir Sobat Better Life sudah paham apa yang akan diperbuat Mawar selanjutnya. Yes, Mawar pun transfer 100 juta tanpa pikir panjang. Dana 100 juta yang diperoleh dari gadaikan surat rumah, hutang kesana kemari, dan meludeskan tabungan. Mawar sudah terbuai dengan janji manis akan ditemui dan dilamar dalam waktu dekat. Lalu, apakah Mawar benar-benar akan ditemui dan dilamar? Faktanya, Mawar justru curhat ke tim kami dan inilah salah satu alasan kami harus mengangkat topik tentang flexing. Data statistik yang dikutip dari Kominfo, Indonesia ada di peringkat kedua kasus kejahatan cyber. Entah ini sebuah pencapaian, prestasi, atau apalah. Peringkat kedua dunia. Kejahatan flexing tidak hanya menyasar mereka yang ada di kota-kota besar. Bahkan para juragan di desa pun tak luput dari incaran para perompak itu. Mereka sengaja menyasar pihak yang memiliki literasi rendah dalam dunia digital, memiliki kemampuan analisis yang dangkal, serta mudah diperdaya dengan iming-iming kekayaan. Lalu, bagaimana cara agar terhindar dari bahaya flexing? 1. Gunakan media sosial sewajarnya. Pamer prestasi, pamer pencapaian memang boleh saja. Dan bahkan pamer kekayaan pun wajar jika memang adalah hasil kerja keras. Tapi perlu disadari juga, pamer sesuatu yang kamu punya di medsos sama halnya buka pintu untuk berbagai rencana pihak lain, entah baik atau rencana jahat. 2. Gunakan pikiran sehat, logika mendalam, dan jangan silau sama pencapaian orang lain. Berpikirlah positif atas kerja keras yang mereka lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi ingat, gak semua hal yang mereka pamerkan adalah kepunyaan mereka. Banyak toh pamer kaya tapi aslinya gak kaya, alias kaya bohongan. Mereka saja bohongan, masa iya kamu percaya? 3. Nyatanya ada saja pengguna medsos yang rela mengeluarkan dana lebih, bertujuan untuk mendatangi tempat mewah, menyewa atau pinjam baju mewah, mobil mewah, hingga sewa ponsel mewah untuk tujuan pengambilan gambar. Kemudian mereka posting di medsos. Tentu saja tujuannya untuk memberikan kesan dan kebutuhan akan pengakuan. Gimana? Masih yakin itu milik mereka? Kami jadi teringat salah satu pepatah yang disampaikan oleh Profesor Renal. Poverty screams but wealth whispers. Jadi benar sekali bahwa orang-orang yang beneran kaya itu nggak berisik. Malah malu bicarain tentang kekayaan.